Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tahun lalu sudah sempat ketemu, sudah kenal ya. Ini kayaknya ada beberapa wajah yang saya baru ketemu hari ini, bener nggak? Atau udah pernah ketemu semua? Belum ya? Oke, berarti kenalan lagi ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Farida. Teman-teman boleh panggil saya Bu Farida atau Bu Ida. Kalau di kampus ya, kalau di luar boleh panggil kakak. Benawet nom. Itu ya, saya mau menyapa teman-teman yang di rumah juga, yang online. Selamat bergabung di kelas musik digital ya. Halo, suara saya masuk nggak? Coba. Masuk, Bu. Masuk ya, oke. Ya, jadi gini, musik digital ini sebenarnya kan ranahnya seni pertunjukan ya. Kalau DKV, ini DKV semua kan? Oke, DKV kan ranahnya seni visual atau seni rupa. Nah, maka sebenarnya ini agak apa ya, rada nyebrang sebenarnya. Nah, tapi gini, kenapa teman-teman yang dari seni rupa, dari DKV itu dibebani mata kuliah musik digital? Jadi yang ingin dicapai dengan menempuh mata kuliah ini adalah diharapkan nantinya musik digital ini bisa memberi apa ya, pondasi teman-teman, memberikan bekal untuk teman-teman. Jadi nanti untuk membangun karya visual itu kan kadang diperlukan audio. Nah, maka apa namanya, kita perlu mempelajari musik digital. Jadi ini sebagai apa ya, media untuk membangun atau menghidupkan seni visual itu. Contohnya, kalau misalkan teman bikin karya videografi, itu kan akan lebih hidup kalau misalnya dikasih back sound, gitu ya. Nah, maka diharapkan seperti itu. Nah, karena ini kelas malam yang pertemuan hanya 7 kali, apalagi teman-teman yang di rumah ya, ini sebenarnya kita butuh effort lebih untuk mempelajari musik digital ini. Jadi hari ini kita langsung apa namanya, materi ya, kita nanti akan selang-seling, hari ini teori, kemudian minggu depan praktik, jadi dan seterusnya. Nanti tugas akhirnya saya pinginnya biar ada nyambung-nyambungnya sama dunia DKV. Nah, saya pingin teman-teman bikin sebuah aransemen boleh, komposisi boleh, itu yang ada kaitannya dengan periklanan. Contohnya gini, langsungnya ya, ben cepet ya. Itu misalnya gini, kekuatan audio itu sebenarnya nggak kalah dengan visual ya. Contoh kalau kita dengar bunyi-bunyian kayak gini, teng 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 teng, iklan apa itu? Atau misalnya kita dengar Sing Legend ya, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Iklan apa? Indomie selera nih, dan seterusnya ya. Atau yang di GoFood itu, surga itu makan, deh nih anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood, gitu kan. Jadi itu apa namanya, kekuatan audio itu bisa membangun iklan juga. Jadi nggak hanya visual, kekuatan visual saja. Jadi harapannya seperti itu ya. Maka nanti tugas akhirnya itu membuat aransemen boleh. Aransemen itu menyusun ulang lagu yang sudah ada. Kayak tadi misalnya di mix boleh. Mix bikin medley ya. Apa namanya? Misalnya Aqua, Indomie, apa dan seterusnya. Itu boleh di aransemen. Bikin komposisi boleh. Komposisi itu kalian membuat sesuatu yang baru. Jadi benar-benar karya kalian dari apa ini artinya? Ya dari idenya, liriknya, melodinya dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke. Kemudian, nah karena gini, kita ranahnya di dunia pendidikan ya, maka sebelum praktik, tentunya kita akan mengenal musik secara teoritis terlebih dahulu. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terlihat, musik itu kan tidak tampak, hanya terdengar suaranya. Nah itu bisa apa ya, ditransfer ilmunya. Apalagi kita menggunakan media digital, kita nggak pakai instrumen real ya, instrumen nyata. Nah maka akan saya perkenalkan teori terlebih dahulu. Jadi itu pun untuk pengenalan musik. Oh ya,
Jadi teori itu nantinya akan kita gunakan sebagai landasan untuk memahami nada-nada yang kita susun. Contohnya hari ini saya akan memperkenalkan not balok. Not balok itu untuk memudahkan kita dalam memahami hitungan. Musik itu semua pasti ada hitungannya. Contoh lagu Indonesia Raya. Biasanya kan gini. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan birama 4/4 dimulai setelah hitungan ketiga. 4/4 tapi kok hitungan ketiga ya? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kan ada yang katanya pendek, ada yang panjang kan? In-nya setengah ketuk, Indonesia tanah airku, dan seterusnya. Nah, dimulai setelah hitungan ketiga. Jadi gini, 4/4 itu satu kamar ada 4 ketuk. Jadi 3 ketuk pertama ini kosong karena dimulai di sini. Jadi ada lagu yang mulainya enggak pas di hitungan pertama, enggak di sini. 1, 2, 3. Indone. Jatuhnya hitungan desnya itu di ne. Jadi kalau drumnya itu di demnya gitu lah. Bass atau bass demnya itu di sini. Gitu ya. Gambarannya itu. Nah, kita akan mengenal itu. Nah, terus ada hitungannya. Ada temponya atau BPM lah, teman nggak tahu ya. Itu ada tempo tuh cepat lambatnya ketukan tadi, hitungan. Kan ada lagu yang cepat nih. Temponya cepat, ada yang lambat. Indonesia tanah air beta. Itu kan temponya lambat, lebih lambat daripada Indonesia Raya tadi. Itu ya. Terus nanti untuk praktik, insya Allah minggu depan nanti akan saya minggu depan praktik ya. Nanti gini, sebelum kita praktik menyusun melodi, sebelum menyusun akord, itu menyusun melodi, nanti juga akan selain not balok, saya cari not angka, karena untuk memantik teman-teman yang benar-benar belum pernah bersentuhan dengan musik, itu untuk memantik, ternyata cara menuliskannya atau menyusun melodinya itu gini, itu kan butuh dikorek isi lah ben murup gitu ya, biar nyala. Nah, itu kita nanti pakai panduan not angka dulu. Baru kalau udah itu, sudah tahu, ya wis, nanti selanjutnya gampang lah insya Allah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya kan? Enggak ada? Aman ya berarti ya? Aman. Kalau gitu saya pengen dari teman-teman memperkenalkan diri, kemudian saya pengen tahu pengalaman musikal dari masing-masing yang ada di sini. Aduh, sorry. Enggak, silakan. Dari sana. Berdiri boleh? Oke, kalau nyanyi? Enggak pernah. Main gitar? Enggak suka. Oke. Tapi ada kecenderungan suka ya dengan musik? Iya, suka sama menikmati. Oke, terima kasih. Lanjut. Kenalkan nama saya Tian Rosa. Saya suka musik. Oke, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan nama saya Lela Mardani. Untuk pengalaman musik masih belum ada. Tapi kalau mainan alat musik dulu pernah. Yang piano ditiup itu namanya apa Bu? Apa? Yang piano ditiup itu. Oh, pianika. Oh iya, pianika. Oke. Iya, iya. Ikut marching band. Enggak sendiri. Main sendiri. Iya, main. Oke. Bisa baca not angka berarti kalau main pianika? Heeh. Iya. Oke. Ya wes. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Abdul Aziz, biasanya dipanggil Yazid. Saya pernah musik tidak ada, cuma penikmat saja. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan nama saya Gavin Dimas, pengalaman musik saya pemain drum dari SMP. Pemain drum. Tapi Oke. nggak tahu. Nggak bisa baca not. Kalau gitar? Enggak. Nggak pegang. Nyanyi? Enggak. Paduan suara? Enggak. Oke, terima kasih. Ya. Lalu saya Muhammad, saya masih mengalami pengalaman musik dulu waktu
Hmm. Dulu pernah les piano. Les piano. Dulu ya. Pop apa atau klasik? Kind of pop, bukan yang klasik yang kayak Mozart gitu. Hmm. Cuma dulu karena dulu saya kira takut akhirnya Tapi sempat bisa berarti? Sempat sampai bisa? dulu Pak. Oke. Sekarang udah lupa bilang. Benar-benar lupa sama sekali. Kalau dulu sama kelas 4 itu dulu pernah paduan suara. Oke, bisa baca not angka? Pak, Lupa. ada kan waktu yang Mm-mm. Main gitar? belum kita Enggak. Nyanyi bisa berarti kan? Paduan suara. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Yuk, lanjut. Gitar bisa sambil nyanyi. Bisa. Oke. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Nama saya Dimas Abdul. Untuk pengalaman musik waktu kelas 12 itu pernah ikut lomba piano Mm-mm. masa APA. Lalu untuk waktu SMK itu pernah ikut lomba band di kelas meeting. Oke. Megang apa bandnya? Pas main band megang apa alat musiknya? Oh, gitar. Oke. Alat musik yang saya mainkan yang utama itu gitar sama piano. Oke. Pernah nyoba juga drum sama bass. Nyanyi bisa juga? Kalau aplikasi pernah ngulik? Ya kalau belum pernah. Yang lain? Aplikasi yang lain? Belum pernah. Oke. Ya wis, terima kasih. Ya, lanjut. Dalam. Ya. Karena saya selalu di sana saja. Pengalaman musik saya Gitar. Main gitar. iya. Oke. Sambil nyanyi. Terus ada lagi? Kalau ngulik aplikasi musik? Belum pernah. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. perkenalan. Ya, perkenalan sama Latar belakang musik. pengalaman musikal. Belum ada sih. Hah? Belum ada pengalaman di musik. Nama Nama saya Faras Kadafi, Oke. asal dari Batu, Mm-mm. lulusan SMK 3 Batu, jurusan animasi. Oke. Kalau dalam dunia musik pernah berkenalan dengan apa kira-kira? Kor. Hah? Saya dulu sempat main band juga. Main band. Pegang apa? Alat musiknya. Gitaris, drummer juga. Berarti bisa main gitar. Insya Allah bisa. Lupa Oke. ya, udah lama nggak. Nyanyi? Nyanyi nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Kalau ini ngulik aplikasi musik? FL atau yang lain? Belum pernah. Belum pernah. bisa. FL. Iya. Ya nanti bisa diajarin adik. Oke, terima kasih. Iya. Ya, kalau yang saya pengen yang di rumah juga ini dong, apa namanya? Sharing pengalaman musiknya. Boleh. Gak muncul ini mana ya? Saya. Oh iya. Pindah. Oh iya. Bentar. Oke, teman-teman yang di rumah boleh memperkenalkan diri sekaligus saya pengen tahu nih masing-masing pengalaman musikalnya. Silakan. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, saya Amri Afandi. Kalau untuk pengalaman bermusik, bermain gitar sama bass. Oke. Untuk Kalau software, aplikasi? mungkin Fruity Loop. Oh iya, berarti sudah akrab ya? Pernah saya. Oh, pernah. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah itu ya?
Oke, ganti yang lain. Terima kasih. Ganti yang lain. Ini tadi siapa? Mas Amri ya? Betul. Amri Afandi. Lanjut Fiorello. Oh ya, selamat malam. Mohon maaf, ini saya kameranya sedang rusak, jadi tidak bisa on cam. Saya Fiorello, pengalaman musikal saya tidak ada sama sekali, belum ada. Belum pernah megang alat musik apapun, belum pernah megang sofa pun. Ini pertama kalinya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut yang lain sebagai Fizrul Syafrilian. Hadir? Halo? Ini ndi, engko turu. Halo, Mas Fizrul Syafrilian. Ada? Iya Ibu, maaf saya baru masuk Bu karena baru datang Ibu. Oke. Bagaimana Bu pertanyaannya Bu? Bisa diulangi lagi? Oh ya, ini tadi gini Mas, apa namanya? Saya pengen masing-masing teman-teman memperkenalkan diri sekaligus nge-share pengalaman musikalnya. Oh iya, perkenalkan nama saya Fizrul dari Probolinggo. Untuk pengalaman bermusik, saya tidak pernah Bu. Belum pernah ya? Iya, Oke. Oh, oke. Terakhir, Mas Muhammad Hamdan. Ya, silakan. Iya Ibu, nama saya Muhammad Hamdan, untuk panggilannya biasanya dipanggil Hamdan. Oke. Kalau untuk pengalaman musik, untuk di aplikasi, saya dulu pernah untuk bermain di FL sama Nuendo. Mm-mm. Tuh, kalau untuk pengalaman yang lain sih lebih juga ke arah digital juga sih. Kalau untuk yang tradisional dulu cuma yang manual cuma gitar sama keyboard. Oke, berarti sudah akrab di dunia musik ya, Mas? Insya Allah. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, nah sekarang kita mulai saja materi. Sebelumnya gini, saya tambahin sedikit. Jadi tadi kalau secara kameranya ini, ini kan ya, Kak Boys. Secara garis besar ini teman-teman sudah ada beberapa yang sudah akrab dengan musik ya. Yang main aplikasi juga ada tadi beberapa. Jadi yang mulai dari nol, jadi kita bersabar, teman-teman yang sudah bisa mohon bersabar karena kita samaratakan, kita semua mulai dari awal gitu ya, mulai dari awal karena biar teman-teman yang memang belum pernah bersentuhan dengan musik itu bisa mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Terus gini, untuk mengawali berkenalan atau menggeluti dunia musik, kalau misalnya di visual itu kan pastinya teman-teman mengamati sesuatu ya. Contoh misalnya kalian bisa menggambar sesuatu, itu kan kalian mengamati. Ya entah itu kalian memang dengan penuh kesadaran, aku sengaja mengamati biar bisa memperhatikan secara detail bentuk tertentu. Jadi nanti kalau mau gambar itu bisa. Contohnya misalnya saya berdiri gini, bayang-bayangnya di mana gitu kan. Nah, di musik juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi untuk menstimulus teman-teman bisa merespon bunyi dengan baik. Nah, itu ya mendengarkan dengan seksama. Jadi kita belajar menjadi pendengar yang baik, bukan hanya mendengarkan sambil lalu ya, mendengarkan ya sudah berhenti di situ. Tapi kita mendengarkan, nah kemudian belajar merespon bunyi yang kita dengarkan. Kita melatih kepekaan pendengaran, melatih solfeggio atau solfes. Jadi biar titis dalam mendeteksi sebuah bunyi. Gitu ya. Jadi nanti tolong teman-teman, karena kita sudah masuk di mata kuliah musik digital, jadi mau nggak mau ya harus mendengarkan bunyi-bunyian dengan
lebih teliti, lebih didengarkan lagi. Kita belajar menjadi pendengar. Oke. Cek. Oke, saya cek dulu teman-teman yang di rumah. Ini share screen-nya tampil? Tampil ya? Oke. Tampil Ibu. Oke. Nah, ini kok milih ini sih, Rek? Oke, ini seputar musik digital yang akan kita pelajari bareng-bareng di kelas ini. Materinya seperti tadi saya sampaikan, jadi materinya berupa teori dan praktik. Kemudian kita nanti di teori kita akan ketemu not balok, kemudian ritme, tangga nada, not angka. Itu seperti yang saya spill di awal tadi ya, untuk memantik teman-teman yang masih belajar untuk menyusun melodi dan juga akord. Nanti setelah melodi nanti kita baru bersentuhan dengan akord. Nah, kemudian praktiknya kita menggunakan aplikasi FL Studio. Jadi bagi teman-teman silahkan menginstal aplikasi itu, atau kalau mau pakai aplikasi lain boleh, saya bebaskan ya. Cuma kalau di kelas ini yang dipakai memang FL Studio karena menurut saya itu yang simple, jadi mudah ya digunakan, terutama untuk teman-teman yang pemula. Jadi kalau misalnya mau nginstal, misalnya ribet nih, mau download, mau cari yang versinya sama atau biar lebih memudahkan, nanti boleh bawa laptop ke sini terus diinstal oleh teknisi sini, boleh di pojok situ. Itu ya. Nah, kalau tugas-tugasnya nanti mungkin saya berikan beberapa tugas saja. Yang penting nanti gongnya itu di tugas UAS yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi kita bikin aransemen atau komposisi. Kemudian untuk nanti saya konfirmasi ke prodi lagi ya. Biasanya kalau misalnya kelas karyawan, kelas eksekutif itu ditawari untuk ikut ikut pameran nggak? Atau kuliah lain? Kenapa? Makul tertentu ada. Oke, ya yang tahun lalu itu juga saya tawarkan, ada yang ikut juga. Tahun lalu atau tahun sebelumnya ya, saya lupa. Atau sebelumnya kayaknya. Ya, nanti kalau saya konfirmasi ke prodi ya, kalau misalnya bisa diikutkan pameran, ikut pameran. Kalau enggak ya sebentar. Oh, nggak bisa, Ding. Nggak bisa ya. Ini kan karena kan selesainya nggak bareng sama anak reguler. Oh iya, maaf. Kalau yang tahun lalu atau tahun sebelumnya itu periode 2 masuknya musik digital. Kalau sekarang kan periode 1. Jadi selesainya UTS, pada saat anak reguler UTS. Jadi kan kalau pamerannya kan sekitar Januari ya. Oh ya, oke. Berarti dengan demikian nanti mohon maaf untuk kelas eksekutif yang periode sekarang nggak bisa saya tawari untuk ikut pameran ya. Jadi nanti kayaknya dikumpulkan sebagai tugas UAS saja gitu. Jadi nggak bisa diikutkan pameran. Terus, bentar. Nah, ini kita mengenal not balok. Not balok ini seperti yang tadi saya katakan di awal tadi ya. Ini hanya saya meminjam bentuk dari not balok ini untuk memahami ketukan. Jadi biar enggak rumit memahaminya. Karena kan kalau di aplikasi FL itu bentuknya hanya kotak-kotak. Nah, sehingga agak susah untuk mendeteksi ya, 4 ketuk itu gimana, 3 ketuk, 2 ketuk dan seterusnya. Nah, kita meminjam bentuk not balok ini agar mudah memahami ketukan itu seperti apa. Jadi nanti untuk mempraktikannya kita akan lebih simpel karena di FL itu bentuknya hanya kotak-kotak, jadi nggak rumit seperti not balok. Nah, ini yang pertama ada bentuk, nama, dan nilai.
not balok itu ada bentuknya atau simbol di sini tulisnya ya. Bentuk, ini bentuknya, wujudnya, kemudian ada namanya dan ada nilainya. Saya sebenarnya kalau pakai gini nggak marem, saya tulis di depan aja ya. Kalau gini tuh jelaskan kayak kurang greget. Saya tak ke depan aja, bentar. Oke. Duh, kok mandek? Bentar ya, sabar ya. Ini rada rumit. Loh. Bentar. Oke. Oke ya, saya mulai dari sini. Jadi kita akan mengenal bentuk, nama, dan nilai. Ada bentuknya, kemudian ada namanya. Nah nanti di sini kita punya nilai. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya birama. Jadi sebenarnya tanpa birama nilainya ya tidak akan diketahui berapa. Yang pertama, kita akan mengenal bentuk ini yang oval ya, kayak telur itu. Nah ini namanya not penuh. Kemudian adiknya seperti yang ada di situ, bentuknya sama kayak gini, kemudian ada tangkainya. Ini namanya not setengah. Kemudian dia punya adik lagi, bentuknya sama tapi dia ada isinya atau hitam, ada tangkainya juga, namanya not seperempat. Terus punya adik lagi, bentuknya sama tapi dia ada benderanya satu. Ini not seperdelapan. Kemudian punya adik lagi, bentuknya sama, punya bendera tapi benderanya dua. Ini namanya not 1/16. Di situ sampai bendera 3, ini bendera 2 aja nggak apa ya. Kalau ditambahi bendera 3 tuh ya podo aja sih saja nih. Ini cuman adiknya gitu loh. Ini namanya not 1/32. Not 1/32. Ini bentuk, ini nama. Seperti kita ya, kita semua kan punya bentuk masing-masing ya. Saya bentuknya seperti ini, kalian bentuknya seperti itu. Kemudian kita masing-masing punya nama, sama seperti ini. Jadi ini keluarga not balok, kemudian punya nama. Nama ini ya sudah melekat dengan bentuk. Jadi saya bentuknya kayak gini, namanya Farida, gitu ya. Dan masing-masing kalian punya bentuk yang beda-beda dan nama yang sudah melekat pada bentuk itu. Nah, kalau nilai ini dipengaruhi oleh birama. Jadi tergantung biramanya berapa. Kalau di situ ada nilainya 4 ketuk. Apakah selalu 4 ketuk? Tidak. Tidak selalu 4 ketuk. Tergantung biramanya. Jadi kan kita nanti mengenal birama ya. Birama itu ada yang 4/4. Ada yang 2/4. Kelompok per 4. Ada yang per 2, 4/2, 3/2. Ini bukan pecahan matematika ya. Gitu ya. Ada yang per 8, 4/8, dan seterusnya. Pokoknya gitu, beda-beda. Nah, yang membedakan adalah ini bawahnya nih. Tuh. Kalau dalam birama per 4, entah itu 4/4, 3/4, 2/4, nilainya 4 ketuk. Seperti yang ditulis di situ. Kenapa kok identiknya seperti ini nilainya 4 ketuk? Karena yang umum
pada umumnya yang digunakan di lagu-lagu itu biramanya per 4, entah 3/4, 4/4 gitu ya. Nah, maka ini diidentifikasi langsung 4 ketuk. Kenapa ini saya sampaikan biar nggak rancu? Jadi saya pengen teman-teman saya sampaikan juga. Jadi nggak hanya menghafal pokoknya kayak ini 4 ketuk, enggak. Jadi sebenarnya dipengaruhi oleh birama. Karena nanti kalau kita membuat sebuah aransemen atau membuat komposisi, pasti kita membutuhkan birama ini. Kita sendiri yang menentukan mau pakai birama apa, birama berapa. Tapi memang sebagai catatan yang paling umum itu birama per 4, entah itu 4/4, 3/4 dan seterusnya. Oke, kalau dalam birama per 4, yang jadi kepala suku adalah yang 4, yang bawahnya 4. Ini kan not penuh ya, ini not setengah. Ini nama ya, makanya kenapa saya tulis gini, karena biar nggak rancu memahaminya. Ini 1/8, ini 1/16, 1/32. Nah, 4/4 ini maksudnya setiap kamar, setiap birama itu ada 4 ketukan yang nilai satu ketukannya adalah not 1/4, atau yang jadi kepala suku adalah not 1/4. Jadi misalnya gampangannya ini ada 4 ketuk kan, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang jadi patokan adalah not 1/4 karena per 4. Not 1/4 yang mana? Yang ini. Ini nilainya 1 ketuk. Jadi satu kamar itu ada 4 not ini yang dijadikan patokan, atau not yang lain yang nilainya mengikuti ini. Rumit ya? Gini. Ini jadi yang jadi kepala suku tuh ini karena per 4 kan. Ini per 4 nih. Itu per 4. Jadi yang 1 ketuk tuh ini. Yang lainnya menyesuaikan. Itulah kenapa kakaknya nilainya 2 kali lipatnya, 2 ketuk. Kakaknya lagi nilainya 4 ketuk. Kalau adiknya nilainya setengahnya, setengah ketuk, adiknya lagi 1/4 ketuk, 1/8 ketuk dan seterusnya. Gitu. Maka di situ dituliskannya ini 4 ketuk, ini 2 ketuk, 1 ketuk, setengah ketuk. Gitu. Kalau misalnya per 2 itu lain lagi. Yang jadi kepala suku bukan yang per 4 tapi yang per 2. Jadi kalau biramanya per 2 itu yang nilainya 1 ketuk itu yang ini. Itu bedanya. Itu ya, jadi saya sampaikan suatu ketika, wah dulu katanya gini, katanya ini 4 ketuk, kok ini beda ya, ini 2 ketuk. Jadi ini saya berikan gambaran bahwa nilai ini tergantung biramanya berapa. Intinya gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa kok kalau namanya Oke. Nilainya kenapa kok 1? Karena gini, ini kan namanya 1/4. Nah, nilai ini tergantung birama. Kalau biramanya 4/4, ini kan artinya 4 yang atas menunjukkan jumlah ketuk di tiap birama. Jadi setiap birama ada 1, 2, 3, 4. Patokannya dong 4/4. Jadi gini gampangnya 1/4, 1/4. Maka yang dihitung 1 ketuk itu adalah not yang bernama not 1/4. Bisa nggak 4 ketuk ini not yang lain? Ya bisa. Kan itu sudah tahu kalau ini 1 ketuk, yang lainnya kan menyesuaikan nih. Bisa saja satu birama ini bisa kayak gini, bisa ini 1 gini tapi dawa, jadi gini. Bedanya gini, misalnya saya sebut dengan tam ya, atau ya tam boleh lah, tam 1 ketuk. Jadi 4 ketuk dalam 1 birama itu bunyinya kalau 1 ketuk ya, tam 1 ketukan tapi ada 4, tamnya 4. Kalau dia 4 ketuk, nadanya 1 nih, notnya 1 tapi panjangnya 4 ketuk. Tam. Jelas ya? Gitu. Kalau 2 ketuk boleh. Tam. Gitu loh. Jelas ya?
Tuh. Terus, nah sekarang gini, kalau misalnya ini bingung, tadi saya sampaikan biar nggak rancu aja. Suatu ketika kalau misalnya teman-teman tahu apa ya, bertemu dengan birama yang selain 4/4, itu teman nggak bingung. Makanya saya sampaikan ini. Tapi karena kita di sini waktunya pendek, nah nanti kita yang bergelut dengan lagu-lagu yang perempatan aja lah. Ya. Lagu yang perempatan, yang 4/4 boleh 3/4. Karena biar apa namanya? Ya wis ben gak rancu. Nanti kalau misalnya mau mendalami lagi, nah baru ketemu ini. Oh ya ini yang dulu disampaikan nih. Gitu ya. Oke, nah sekarang ketukan. Sakjane ketukan ki apa sih? Tadi kan tahu. Nah, ketukan kita ibaratkan ketukan itu bukan hanya dek berhenti, enggak, tapi dia ibarat kita melempar bola. Pasti kan akan kita tangkap lagi. Karena kalau nggak ditangkap bolanya gendong, bolanya pergi gitu kan. Jadi dia dilempar dan ditangkap. Nah, itu satu ketuk. Jadi satu ketuk tuh 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ngetuk itu ada bendalanya. Nah, makanya itu lagu itu dihitung, ada yang dia jatuhnya hitungan, ada dia bendalanya atau sinkopnya. Jadi ada yang ceng ceng ceng. Jadi bunyinya tuh pas sinkopnya, pas naiknya hitungan. Tuh, maka biar tervisualisasikan, saya ibaratkan dia gini, panah ke bawah dan ke atas. Gini dan gini. Ini satu ketuk. Kalau gini saja berapa ketuk? Setengah. Atau begini saja berapa ketuk? Setengah juga. Kan kalau digambar gampang ya. Oh iya, langsung naik gambaran ini. Karena anak visual. Lah terus di sini ada 1/4 ketuk. Berarti 1/4 ketuk 1/4-nya ini. Dibagi lagi cilik-cilik. Ini. Kalau misalnya ya ada tam-tam tapi seperempat nih, seperempat nih. Tam. Cirolupat. Kalau setengah ketut ya tam. Kayak lagu tadi. Lagu apa sebenarnya? Indonesia Tanah Beta yang ini. Nah itu Indonesia Pusaka. Itu dia gini, hitungannya sama mirip dengan, tapi temponya lebih lambat ya, sama yang Indonesia Raya. 1 2 3. Indonesia tanah air beta pusaka. Jadi Indo, coba kita deteksi ya, coba nih. 1 2 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nah itu yang paling terakhir, ya-nya berapa ketuk ya-nya tadi? Berapa? Jaya. Indo ya. Kalau Indonya Indonesia berapa ya? Ya, in-nya setengah, do-nya juga setengah. Kan Indo gitu ya. Indonesia. Ne-nya 1,5 ketuk. Kan Nesia. Ya kan? 1 terus setengah, sia-nya baru setengah ketuk. Itu gambarannya. Pasti dihitung aja nggak? Mungkin ada hitung. Kalau nggak dihitung nanti nyanyinya jadi nggak sakar PDW. Misalnya Indonesia tanah air gitu. Jadi kan nggak sesuai hitungannya. Tuh, kayak begini. Ini udah lama begini, saya lupa apa tak tulis. Not balok atau sebutkan notasi musik adalah sebuah bentuk yang digunakan untuk menulis karya musik. Dalam balok kita mengenal namanya bentuk nama. Oh ya. Nah ini yang dipengaruhi oleh birama. Gitu ya. Nilai yang dipengaruhi oleh birama. Oh, nilai pada not balok dipengaruhi oleh birama. Oke. Udah ya, coba kita praktikkan sekarang ya. Kita praktikkan tentang hitungan itu tadi. Contoh. Contohnya, nah gini. Sebelum kita masuk ke melodi, kita kan belum berkenaan dengan tangga nada ya.
Jadi sekarang belum ada do re mi fa sol la si do nya. Makanya tadi saya contohkan juga tam tam kan, tam tam kita masih flat lah, masih flat, belum ada naik tinggi rendahnya suara, tinggi rendahnya nada. Jadi di sini juga akan saya contohkan namanya ritmis ya. Jadi misalnya nih 4/4 tadi apa? Dalam satu birama, ini birama namanya kamar-kamar, garis ini garis birama. Kalau 4/4 dalam satu birama ada berapa ketuk? 4. Jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pasti gitu seterusnya sampai selesai. 4 yang bawah menunjukkan yang jadi kepala suku. Gampangan inilah. Kepala suku tuh nilainya harus 1. Dia kudu nomor 1, liane kudu manut aku gitu ya. Jadi, nah, maka yang jadi patokan adalah not yang ini, not yang 1/4. Yang lainnya menyesuaikan. Jadi contohnya gini. Ini satu ketuk, kemudian ini kan 2 ketuk. Jadi ini udah 4 ketuk kan? 1, 2, 3, 4. Benar? Terus lagi. Ini sekarang harus ganti birama karena ini udah memenuhi 4 ketuk. Satu ketuk. Kemudian saya pengen ada yang setengah. Jadi setengah ketuk tuh bendera satu tuh gandeng gini benderanya. Ini benderanya 1 ya, yang kayak gini nih. Ya, jadi benderanya boleh digandeng. Nah ini lainnya setengah. Terus ini, nah gini. Sudah memenuhi 4 ketuk? Sudah ya? Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang nah ini kalau ini benderanya yang 2, yang ini nih. Jadi benderanya digabung. Ini segini, ini tuh 1 ketuk, tapi kan ada 4 nada. Nanti saya contohkan ya. Tua gapat, tam 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 tam. Satu, 2, 3, kurang 1 lagi. Ini. Terus dikit lagi ya, bentar. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya 4 ketuk isinya dalam kamar-kamar, setiap kamar. Saya contohkan. Nah sekarang kita pakai temponya lambat aja, misalnya segini. Tempo tuh cepat lambatnya ketukan. Jadi kita bisa nentukan sendiri mau seberapa temponya. Misalnya segini nih. Atau ya gampang. Gini aja ya. Nah, ini jatuhnya hitungan. Terus ini bendalannya. Ini sinkopnya. Ini ya. Jadi 1 tuh kan 1, 2, 3, 4. Mana ya? Mau gini atau kaki saya ngetuk, tangan saya gini. Tapi kan nggak pas di sininya. Oke. Gini mana? Ya, ngetuknya ke sini atau ngetuknya di kaki saya tapi tangan saya gini. Di sini aja. Hah? Ngetuk pakai sepatu? Papan aja. Oke, papan ya. Di papan pokoknya jangan lupa ini adalah sinkopnya. Maksudnya ini tuh dihitung. Ini tuh kanggo ngono loh. Ya, ini tuh juga kanggo. Oke, saya contohkan. 1, 2, 3, 4. Tam 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 tam
tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam gitu. Itu baru tam 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 ya. Nanti setelah ini kita akan kenalan dengan tangga nada. Tangga nada nggak tam 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 lagi, tapi ada do re mi fa sol la si do. Tuh. Jadi ini apa jenenge yang tadi saya contohkan ya, seperempat satu ketuk, seperempat ada 4 nada jadi satu ketuk. Tam 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 tam. Jadi kalau di slow motion tam 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 tam. Mana ya? Tam 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 ciro lupat tam 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 tam. Kalau yang ini kayak Indonesia, misalnya ini lagu itu tadi apa sih lagu Indonesia Pusaka ya. Nah itu dia itu ada di sini istirahat, kemudian mulainya dari birama ke hitungan ketiga ya. Itu waga Indonesia tanah ya. Jadi dia mulainya tuh langsung gini. Nah ini ya. Jadi mulainya di sini, ini tuh 4/4. Nah di sini tuh dianggap dia diam 3 ketuk, baru mulainya Indo di sini. Terus ini ritmisnya ya, karena belum ada ini solmisasinya. Nah ini 1,5 ketuk. Bentar. Yang nanti pusaka dan seterusnya. Ini lagi gitu lagi dan lain. Nah gini kurang lebih. Kalau nggak ada kan sol do mi do sol do mi la sol mi gitu ya. Karena belum ada itunya, makanya bacanya tam 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 dan seterusnya. Oh iya, saya lupa. Titik, sekarang ini titik, lali aku titik. Saya tambahin titik. Titik itu ada di not balok, di not angka juga ada. Bedanya adalah nilai titik kalau di not balok itu setengahnya atau separuhnya not di depannya atau not sebelumnya. Jadi misalnya ada not seperti ini kan 4 ketuk nih. Terus ada titiknya. Titiknya setengahnya, berarti berapa nih totalnya? Ini berapa ketuk? 4. Titiknya setengahnya, berarti titiknya aja berapa ketuk? 2. Berarti kalau ada kayak gini berapa nilainya? 6. Nah, ini langsung ke sini ya. Ini berapa ketuk? 1. Titiknya saja nilainya berapa ketuk? Setengah. Maka ini 1,5 ketuk. Maka tadi kan itu kan apa jenisnya? Tam 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 tam. Betul kan? Tam tam. Jadi ini 1,5 ketuk. Kalau di not angka itu semuanya pada dasarnya nilainya 1 ketuk not angka. Nanti saya kenalkan juga. Semuanya pada prinsipnya nilainya 1 ketuk kecuali ada benderanya. Kecuali gitu ya. Jadi semuanya 1 ketuk. Istirahat pun 0 kalau di not angka itu. Nanti itu juga 1 ketuk kecuali dia tergantung ornamennya dia apa. Jadi benderanya ada benderanya enggak. Tapi kalau di not balok beda. Intinya itu. Oke, sampai sini ada yang ditanya kan? Kalau nggak ada kita lanjut ke tangga nada. Atau mau nyoba? Mau prakteknya, Pak? Oh. Oh, bareng-bareng ya? Oke, saya contohkan sekali lagi. Ingat, harus hati-hati memperhatikan ketukannya, temponya juga. 1, 2, 3, 4. Tam 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 tam
tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Siap ya? Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Sorry. Tam 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 gampang ya. Yeay. Oke, sekarang kita lanjut. Oh iya ini ya. Teman-teman yang di rumah yang online aman? Atau ada yang ditanyakan? Oke. Ya, mohon izin Ibu, Ya. untuk yang penjelasan tadi di papan kami kayaknya terkendala sedikit kurang jelas soalnya, kurang terlihat Oh, dari nggak sini. zoom, nggak ngezoom ya kameranya? Iya, Oh iya ya, aku mau lali. Lupa nggak di zoom gini tadi. Oh iya ya. Berarti ini kameranya diarahkan ke papan aja atau gimana, Mas? nanti ngikut mungkin bisa ngikut Ibu aja nanti penjelasannya. Kalau misalkan di papan mungkin bisa agak sedikit ke zoom mungkin kameranya seperti itu Ibu. Oke. Berarti yang selanjutnya aja nggih. Oke, mohon maaf ya. Tadi harusnya boleh interupsi. Kalau diingatkan boleh. Ini apa namanya? Kurang apa? Soalnya ini apa operatornya kan ngoperatori 5 kelas. Jadi nggak stay di sini. Jadi saya makanya tadi agak ribet ya gini-gini gitu ngarahin kamera. Dan saya nggak apa namanya nggak memperhatikan ini nge-zoom enggaknya. Soalnya kan fokus di sana. Gitu ya. Jadi nanti saya juga minta tolong diingatkan misalnya ada yang kurang pas kameranya nggak apa namanya nggak ngarah ke papan atau gimana. Gitu ya. Oke. Terima Oke, kasih. Bu Nuril. Ya. Oh iya, saya lupa Bu tadi ngasih tahu kalau untuk zoom in pakai gestur tangannya huruf L Bu, telunjuk sama jempol. Nah Ini gitu. Mas. Nah, Oh saya iya. lupa tadi Bu. Kalau mau jauhin L Iya, lagi kalau nggak salah. Mas Hendy, maaf saya juga lupa mungkin Iya, tadi ya saya terima kasih diingatkan. siap. Iya, Ini soalnya kayaknya memang ya di oke siap Bu. kalau zoom out, Di L lagi kayaknya bisa. Coba Bu. Oh oh iya, benar. sorry. Ya, mohon maaf Ibu. Iya, terima kasih Mas Hendy. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke tangga nada. Nah ini dia. Ya, tangga nada itu macam-macam ya. Ada yang pentatonis, ada diatonis, dan macam-macam lah dan lain sebagainya. Nah ini yang sekarang kita mau berkenalan adalah tangga nada diatonis. Jadi dia terdiri dari 7 nada. Seperti yang kita kenal ya, itu nggak asing tangga nada diatonis ini. Mayor diatonis itu lebih tepatnya. Tangga nada mayor diatonis. Yang pertama akan kita kenali. Jadi terdiri dari 7 nada yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Kan ada do lagi Bu, yaitu namanya do do atasnya, do yang selisih 1 oktav dengan itu 1 oktav. Nah itu tangga nada mayor. Kalau jaraknya itu 2, itu namanya ters besar ya. Jadi intervalnya atau rumus jaraknya itu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu pasti ini wes jadi
jadi rumusan yang paten untuk tangga nada mayor diatonis. Ya, misalnya di sini saya tulis misalnya do-nya sama dengan C atau natural. Kenapa disebut natural? Karena dia tidak mengandung crash ataupun mol. Maka disebut natural. Jadi urutannya kalau misalnya do sama dengan C, urutannya ini enggak ada crash dan molnya ya. Jadi C ini sebagai do, D-nya ini sebagai re, E-nya sebagai mi, F-nya sebagai fa, G-nya sebagai sol, A-nya ini sebagai la, B-nya sebagai si, dan C-nya ini C berikutnya ya, do oktavnya, seoktavnya. Jadi kembali ke do. Sehingga urutannya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Ini kalau do-nya sama dengan C. Nanti juga kita akan mengenali tangga nada keluarga crash dan keluarga mol. Jadi nggak hanya keluarga C. Meskipun keluarga C ini yang paling yang paling familiar, karena yang paling gampang ya. Yang paling gampang, nggak usah mikirin crash dan molnya di mana. Jadi biasanya menggunakan tangga nada C, do sama dengan C. Nah, ini di sini ada gambar piano. Kenapa yang dicontohkan piano? Karena gini, sebenarnya setiap instrumen itu jaraknya pasti sama, nggak mungkin beda ya. Nah, kebetulan kalau di piano ini tutsnya itu jelas perbedaannya antara tuts putih dan hitam. Jadi kalau kita lihat di sini tuts putih itu jejer-jejer, nggak ada jedanya ya, nggak ada spasinya. Jadi putih jejer-jejer gini. Nah, dimulai dari sini C, D, E, F, G dan seterusnya. Terus kalau kita perhatikan yang tuts hitam itu ada jedanya. Jadi dia nggak rapet kayak yang tuts putih ya. Jadi tuts hitamnya itu berada di antara tuts putih dengan tuts putih yang sebelahnya. Tuh. Tuts hitam yang pertama di sini jejer 2. Jejer 2 ya. Terus ada jedanya nih. Di sini nggak ada tuts hitam, terus ada lagi jejer 3. Ada jedanya lagi, jejer 2 lagi. Jejer lagi, jejer 3 dan seterusnya. Gampang ya ngapalinnya ya. Jadi tinggal 2, 3, 2, 3 dan seterusnya. Terus yang perlu kita hafalkan adalah titeni apa? Ya dihafalkan gitu aja lah. Yang perlu kita hafalkan adalah pokoknya yang di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Pasti. Meskipun sebenarnya tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Tapi untuk ini pasti. Jadi di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Coba ini C ya. Kita geser ke sini. Oh iya, ini kita ketemu C. Geser lagi, kita ketemu C lagi di sini. Jadi di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Kalau di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 3 itu pasti F. Di sini kita ketemu F dan di sini enggak sampai sini ya. Tergantung range-nya atau luasnya jangkauan nada instrumen itu seberapa. Misalnya pianonya gede ya, dawa gitu kan, range-nya tuh panjang. Ini akan lebih ada lagi di sini nih. Sini ada lagi, di sini ada lagi gitu. Nah, semakin ke kiri itu semakin rendah. Kalau semakin ke kanan dia semakin tinggi nadanya. Misalnya nih di sini do, ini kira-kira aja ya. Kan suara saya kan nggak selalu setem kayak instrumen ya. Ini contoh aja. Misalnya do-nya di sini, do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si. Tinggal do gitu ya. Jadi itu do-nya beda-beda antara do yang sini dan do yang sini dan seterusnya. Nah, itu bedanya. Terus, nah, ini teman-teman, yang perlu kita ingat bahwa tadi saya bilang di sebelah kirinya tuts hitam yang jejer 2 itu pasti C. Tapi belum tentu do. Meskipun tadi di sini do-nya sama dengan C ya. Kalau do-nya sama dengan C, ya memang benar di sini do, re-nya di sini nih. Jadi yang dipencet kalau natural tuh tuts putih semua, dia nggak pakai tuts hitam. Tuts hitamnya istirahat dulu. Jadi do re mi fa sol la si do di sini ya. Tuts hitamnya nggak difungsikan kalau do-nya sama dengan C. Beda lagi kalau do-nya sama dengan D. Kalau do-nya sama dengan D, do-nya nggak enak di sini. Jadi kok yang tadinya re sekarang jadi do, atau do-nya di mi, kurang tinggi nggak enak. Misalnya do re mi. Ini kan sebelumnya, ini kan sekarang ini mi ya. Mi segitu. Nah,
Sekarang jadi do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kan lebih tinggi. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tadinya yang segitu tuh mi, sekarang jadi do. Kalau do-nya di sini, Sapir mau mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi apa namanya? Bedanya itu. Nah, sehingga misalnya do sama dengan C ya, itu berarti dia menggunakan nada dasarnya di C. Kalau do sama dengan E, berarti dia menggunakan nada dasar E. Dan seterusnya. Itu. Terus sekarang kita lihat di bawah ini kan ada angka nih 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nah ini adalah jarak yang tadi saya bilang ya. Nih ada rumus jarak. Rumus jarak ini juga paten nih. Ini udah miliknya mayor, ini nggak boleh diaku-aku orang lain nih. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kalau ada tangga nada mayor diatonis, rumusnya pasti ini. Kalau nggak ini ya mesti fales. Berarti itu bukan tangga nada mayor diatonis. Tuh, jadi jaraknya harus ini. Syarat ya, syarat mutlak. Syarat mutlak tangga nada mayor diatonis jaraknya harus ini. Nah, kembali ke sini. Terus pada prinsipnya setiap nada ini jaraknya setengah. Saya ulangi ya. Setiap nada jaraknya setengah. Semuanya. Tidak pandang bulu, gak wes iki jejeredit apa jenenge jaraknya jadi satu, enggak. Jadi semuanya setengah. Artinya C ke sini ke tut hitam ini C, nanti kita akan kenal crash namanya, ini C crash, jadi dia nada tengah antara C dan D. Nah, ini C crash atau D mol. C crash itu adalah C yang naik setengah jadi di sini, atau D mol. D mol itu bukan mall Olympic Garden ya. Jadi dia D turun setengah itu namanya D mol. Dia posisinya sama dengan C crash, posisinya di sini. Jaraknya setengah, jadi C ke C crash setengah, C crash ke D setengah, D ke D crash setengah, D crash ke E setengah. Nah sayangnya E tidak punya nada tengah, nggak punya tut hitam. Jadi kalau E ke F jaraknya berapa? Setengah. Karena tidak mempunyai nada tengah, jadi dia langsung. Iya kan? Makanya tadi saya ulangi lagi, setiap nada jaraknya berapa? Setengah. Lagi ya, setiap nada jaraknya setengah, nggak boleh nggak setengah, semuanya setengah. Tapi kita harus ingat juga bahwa ada nada-nada yang punya tut hitam, ada yang nggak punya. Kebetulan di sini yang nggak punya tut hitam adalah E ke F dan B ke C. Gampang ya? Pokoknya E, F, B, C itu nggak punya nada tengah, yang lainnya punya. Jadi C ke D jaraknya berapa? 1, karena punya nada tengah ya. Nah sehingga di sini C ke D jaraknya 1. Lanjut ya, D ke E jaraknya 1 juga karena punya nada tengah. Nah sekarang E ke F jaraknya setengah karena nggak punya nada tengah. Lanjut ya, F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C setengah dan seterusnya. Yang ini nggak usah dibahas ya, sampai sini aja. Ini nanti ini podo ae, ini seterusnya terus sama. 1, 1,5, 1, 1,5, makanya di sini dan seterusnya. Nah, itulah sebabnya tangga nada mayor diatonis atau yang berbunyi do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali ke do oktavnya, yaitu jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Makanya itu syarat mutlak. Nanti kalau kita menentukan do-nya selain C, do-nya tuh bisa di sini, bisa di cis, bisa di D, bisa di dis, bisa di E, di F, di fis, di G, di gis dan wes sak karepe awake dhewe lah. Bebas. Kita bebas menentukan do di mana saja. Nah, itu syaratnya, tapi ingat, syarat mutlaknya jaraknya harus 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu syarat utamanya, syarat mutlak. Kalau jaraknya bukan ini, bunyinya nggak akan do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang biasa kita dengar itu. Pasti fales. Nanti waktu praktik kita coba kalau nggak percaya. Gitu ya. Jadi intinya syarat mutlaknya tangga nada mayor diatonis itu adalah ini, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini contoh nih, ini contoh lagu mayor yang menggunakan nada dasar C. Ini nanti kita praktikan ya, sing gampang-gampang ya. Ibu kita Kartini.
yang ini minor. Oke, minor tuh ada minor asli, ada minor melodis, minor harmonis. Oke ya, kita kenalan dengan, bentar. Nah ini, bentar sampai sini ya. Ini manfaat tangga nada. Itu yang pertama menentukan nada dasar sebuah lagu. Sebuah lagu tuh selain tadi saya jelaskan ada apa nih mau? Ada hitungannya, ada temponya, gitu ya. Nah, itu juga pasti ada nada dasarnya. Misalnya tadi kita menggunakan nada dasar C, berarti do sama dengan C. Pasti menggunakan nada dasar. Jadi misalnya, saya main di D nggak enak nih, karena nanti akan mempengaruhi melodinya itu, susunan melodi dan progresi chordnya atau perpindahan chordnya untuk mengiringi. Makanya manfaatnya tuh setidaknya ada 3 ini ya, manfaat dasarnya ya, menentukan nada dasar, membuat melodi dan menyusun akord. Oke, sekarang kita berkenalan dengan tangga nada ini lebih lanjut. Nah ini, oke ya. Bentar. Lalu. Loh. Halo. Bentar, masih ya. Iki gak oleh-oleh. Dia gak mau ikut. Nge-zoom nggak? Nge-zoom. Aduh. Oh iya, di sini juga bisa bantu ya. Sip. Aku melakukannya malah mundur. Nge-zoom? Udah? Jelas? Saya coba tanya teman-teman yang di rumah, apakah terlihat jelas yang di sini? Whiteboardnya? Halo? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Oke, sudah jelas, Bu. Oke ya, yang ini tadi ini ya, ngulang sedikit. Ini tadi penjelasan yang bentuk nama dan not tadi ya, dan nilai tadi. Menurut ini saya stop share screen dulu ya biar kameranya kerekam. Oh iya. Oh iya, saya stop share dari sini, Bu. Ini yang nyetop screen Mas Hendi. Halo? Ini tadi ngomong Mas Hendi kan? Iya. Oh iya. Bentar, Bu. Oh, maksud saya tadi biar ininya tampak loh, Mas. Oh, share screen yang di sana ya? Oh iya, Ding. Oke, nah ini Bu sudah saya stop share. Tapi Oke, tadi monggo tangga dilanjut. jadi nggak nampak di sini, Mas Hendi. Kenapa? Maksud saya tangga nada. Apa pianonya tadi biar tetap tampil di sini? Oh, tetap tampil boleh. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Mas yang di operator boleh di share screen ulang. Soalnya kalau nanti hasil rekamannya biasanya nanti yang gede yang hasil share screen-nya aja sih, Bu. Yang Ibu di papan nanti kameranya kecil di pojok kanan. Gitu. Oh ya wes, nggak apa-apa wes. Saya gambar lagi aja di sini kalau gitu. Atau gini, yang zoom-nya ini waktu Ibu di papan zoom-nya di minimize aja, yang di offline gitu. Jadi Mas yang di meja zoom-nya di minimize aja. Oh, tolong sampai sini. Biar saya nggak, tolong. Atau klik PDF-nya aja, klik nitro PDF-nya aja. Saya biar nggak ini loh, kameranya ini loh. Nah, mundur-mundur aja. Bisa. Di minimize, diklik tengah itu loh kotak. Atau klik nitro PDF-nya langsung bisa kayaknya. Oh iya. Nah, gitu aja. Oh iya wes. Oke, gitu, Bu. Oke, terima kasih ya. Sabar ya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan tangga nada mayor diatonis yang kalau do-nya sama dengan C. Nah, sekarang kita berkenalan dengan kalau do-nya selain C. Misalnya do-nya G misalnya. Kalau do-nya itu G, nah maka kita akan susun tangga nada
mayor diatonis yang dimulai dari nada G. Kalau C kan udah jelas ya, sebenarnya kayak ini tadi ya, putih semua. Oke, kita mulai dari G. G diurutkan dulu, kemudian A, B, C, D, E, F, G. Nah, apakah ini sudah sesuai? Loh, kenapa kok nggak sesuai? Ya, karena jaraknya tidak memenuhi itu, tidak memenuhi syarat mutlaknya tadi, 1,1,5, 1,1,1,5. Nah, maka kita akan hitung jaraknya biar sesuai dengan rumus jarak itu. Rumus jaraknya mayor diatonis. Gimana, Mas? Oh, ini kameranya aman? Kok nggak ada klip-klipnya lagi? Yang di rumah kameranya aman? Ya, off itu Ibu, sepertinya Mas ya. Oh, off ini Mas Hendi? Iya. Bentar, ya kita tunggu dulu. Sabar. Zoom nggak? Belum masuk. Bener gampang ya. Maaf ya Mas Hendi. Wes iki. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Apa kita hitung jaraknya nih? Jarak G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Ada yang bingung sampai sini? Bingung nggak? Kalau yang bingung boleh tanya. Aman? Aman ya? Aman? Oke, kalau aman kita lanjutkan. Jarak ini kan sampai sini kan masih memenuhi syaratnya ya, 1,1,5 tuh. Nah sekarang C ke D jaraknya? C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah. Memenuhi nggak? Memenuhi syarat nggak? Tidak. Harusnya berapa jaraknya? Harusnya 1. Maka F-nya kita naikkan menjadi vis atau F crash. Jadi yang sebelumnya tuh F-nya tuh di sini, di sini, ini di sini. Jadi do re kok iki sih? Iki G, sorry. Do re mi fa sol la si. Nya tuh di sini nih. Bukan di sini. Jadi do re mi fa sol la si do di sini ya. Jadi sinya kini. Kalau di sini ya pasti dia bunyinya nggak si-nya ini tangan ada do sama dengan G. Nah maka kalau sekarang ini F-nya kita naikkan jadi vis, E ke vis jaraknya berapa? 1. Bingung nggak? Kan kalau E ke F kan jaraknya setengah nih, iya kan? Atau di sini E ke F kan jaraknya setengah karena nggak punya nada tengah. Nah karena F-nya jadi vis maka E ke vis jaraknya 1. E ke vis jaraknya 1. Nah sekarang terakhir nih, vis ke G jaraknya berapa? Setengah. Karena vis posisinya di sini, G di sini ya, vis ke G jaraknya setengah. Nah sehingga ini memenuhi syarat nih, memenuhi syarat mutlaknya tangga nada mayor diatonis, jaraknya ya, rumus jaraknya 1,1,5, 1,1,1,5. Itulah sebabnya kalau kita menggunakan do sama dengan G, itu artinya kita menggunakan tangga nada 1 crash karena ada 1 nada yang di crash yaitu F menjadi vis. Itu. Gampang ya? Nanti tenang aja, nanti akan saya berikan trik. Mungkin minggu depan ya. Jadi nanti gini, yang paling gampang natural karena nggak mengandung crash dan mol. Sekarang kita kenalan dengan keluarga crash nih. Ya, nanti keluarga crash itu ada 7, 1 sampai 7 crash.
Nah kemudian nanti ada apa jadinya tanggal ada mol itu 1 sampai 7 mol. Tapi nanti ada trik menghafalnya. Ada triknya. Jadi triknya tuh dihafalkan kayak bikin kalimat itu loh. Kalau dulu kayak sekolah ngapalin apa dibikin kalimat. Ini bisa dibikin kalimat kayak gitu. Jadi ben gampang. Kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Gampang nanti. Tenang. Ini kan biar kita tahu asalnya dari mana. Ya. Biar asalnya kita taunya bukan asalnya sokotelo. Asalnya soko iki. Oke, kita lanjut. Misalnya saya pengennya do-nya ganti nih. Sekarang do sama dengan D. Daging. Kita susun. D, E, F, G, A, B, C, D. Kita hitung jaraknya ya. D ke E jaraknya? D ke E 1. E ke F? E ke F setengah. Jadi seperti yang tadi, F-nya kita naikkan jadi vis. Sehingga jarak E ke vis 1. Vis ke G jaraknya? Setengah. Gampang ya. Ini sudah memenuhi syarat rumus jarak. Lanjut, G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C? B ke C setengah. Maka C-nya kita naikkan jadi cis. Sehingga jaraknya B ke cis 1. Cis ke D jaraknya setengah. Ternyata kalau kita pingin do-nya itu D, ada dua nada yang di-crash. Yaitu vis dan cis. Itulah sebabnya kalau kita menentukan do sama dengan D, itu nanti disebutnya tangga nada 2 crash. Jadi ini 1 crash, ini 2 crash, ini ada 3 crash dan seterusnya. Ini sebagai do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini do oktavnya, jadi ada titiknya ya. Terus gini, kalau kita belajar musik, jadi saya minta tolong banget ya, please teman-teman kalau baca ini angka untuk solmisasi di ranah musik ya, jangan dibaca 1, 2, 3, 4 ya. Bacanya do, re, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4 nanti bingung. Masa saya kalau nyanyi Indonesia Raya mi, fa, sol, mi, re, do, sol. Masa 3, 4, 5 gitu. 3, 4, 5, 3, 3 mi, re, do, 3. 3, 2, 2, 5 masa gitu. Enggak ya, jadi tolong ini dihafalkan, gampang kok. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi balik-balik, oh ini si, ini la, ini sol, ini fa. Oke, sekarang 3 crash. Ngikutin nggak? Ngikutin. Teman-teman yang di rumah aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau diam berarti aman lah ya. Atau ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Coba ya, 3 crash. Oh ini. 3 crash itu do-nya A. Jadi kita mulai dari A seperti yang sudah ya. A, B, C, D, E, F, G, A. Nah kita buktikan, benar nggak sih kalau kita menentukan do-nya itu A, nanti ada 3 nada yang di-crash. Mari kita buktikan. A ke B jaraknya 1, B ke C jaraknya setengah, harusnya 1 ya. Kita naikkan C-nya menjadi cis, jadi jaraknya B ke C 1, cis ke D jaraknya setengah, D ke E 1, E ke F setengah, harusnya 1 ya. Maka F-nya kita naikkan 1,
Fis ke G jaraknya? Fis ke G? Setengah. Maka G-nya kita naikkan jadi gis. Jadi fis ke G jaraknya 1. Gis ke A jaraknya setengah. Oh iya, ternyata ada 3 nih yang di crash. Tuh. Kita selesaikan crash ya hari ini ya. Untuk mol kita lanjutkan nanti. Minggu depan kita praktik dulu. Kita praktik dulu ya. Atau yang mol buat PR. Buat tugas ya. Jadi biar nggak usah ngulangi lagi gitu. Ya. Jadi caranya sama aja nanti. Apa namanya? Yang mol itu 1 mol sampai 7 mol. Cara menentukannya sama. Kayak gini juga. Lanjut ke 4 crash. 4 crash itu do-nya E. Ya, do-nya E. Kita mulai dari E, F, G, A, B, C, D, E. Kita hitung jaraknya. E ke F jaraknya setengah. F-nya kita naikkan jadi fis. Fis ke G jaraknya setengah juga. Kan sudah dinaikkan. Iya. Sekarang gis ke A jaraknya setengah. Kalau gis ke A jaraknya setengah ya. Kalau G ke A? Kalau G ke A? G ke A 1. Karena dia jadi gis ke A setengah. Lanjut ya. Ini dari sampai sini memenuhi syarat kan. Nah, A ke B jaraknya 1. B ke C jaraknya setengah. B ke C jaraknya 1. Cis ke D? Cis ke D setengah. D-nya kita naikkan. Cis ke D jaraknya 1. Dis ke E setengah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini makanya disebut 4 crash. Ya, aku lali. Iya, wis. Iki 4 crash, 3 crash. Lanjut ya. Gampang kan? Udah. Nah, sekarang 5 crash. 5 crash itu do-nya sama dengan B. Jadi kita baca B, C, D, E, F, G, A, B. Kita hitung jaraknya. B ke C jaraknya setengah, kita naikkan. Cis ke D jaraknya setengah juga, D-nya kita naikkan. Dis ke E jaraknya setengah. Oke, sesuai ya. E ke F jaraknya setengah, F-nya kita naikkan. Sehingga jaraknya 1. Fis ke G jaraknya setengah juga, kita naikkan G-nya. Alhamdulillah, jaraknya 1. Gis ke A jaraknya setengah, harusnya 1 ya. Maka A-nya kita naikkan jadi A crash. Oh ya, cara bacanya gini, tak intermezzo dikit. Kalau crash itu cara bacanya dikasih imbuhan IS. Misalnya C jadi C crash, jadi apa? Cis. F jadi F crash bacanya fis. G crash dibaca gis. Kalau mol tambahannya ES. Jadi kalau D mol des. Tapi gak usah karo ngegas lek muni des ya. Sekarang gas. Kalau G mol gas. Ya guys ya. Guys ya. Oke, kita lanjutin tadi 1 ais. Ais ke B jaraknya? Ais ke B jaraknya setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang di crash. Lanjut, 2 lagi. 6 crash. 6 crash itu do-nya fis.
Do-nya fis, jadi do-nya di sini nih. Nih. Do-nya di situ. Kita hitung jaraknya. Jadi mulainya dari fis ya, fis. Kemudian G, A, B, C, D, E berakhir di fis karena dia sudah ditentukan jadi do-nya. Kita hitung fis ke G jaraknya. Fis ke G setengah. Kalau F ke G 1. Maka G-nya kita naikkan jadi gis. Sehingga jaraknya 1. Fis ke gis jaraknya 1. Kan fis di sini nih. Di sini. Ya. Oke, kita lanjut. Gis ke A jaraknya gis ke A setengah. Harusnya 1 ya, makanya dinaikkan jadi A cres atau ais. Terus ais ke B jaraknya setengah. Sudah memenuhi ini. Lanjut. B ke C jaraknya setengah. Harusnya 1 ya, maka kita naikkan. Cis ke D jaraknya setengah. Jadi harusnya 1 dinaikkan. Dis ke E jaraknya harusnya 1. Dinaikkan jadi Ais. Nah sekarang Ais ke F jaraknya Ais ke Fis jaraknya berapa? Ais itu di mana sih? Ais di mana? E kan di sini nih. Kalau naik setengah jadi apa? Jadi F. Maka E cres atau Ais ini sama dengan apa? Sama dengan F. Jangan lupakan itu. Sama dengan F. Kenapa kok tetap ditulis kenapa kok tetap ditulis E cres? Karena biar dia tidak kehilangan jati dirinya sebagai E yang dinaikkan setengah. Jadi secara teoritis tetap ditulis E cres. Karena kalau ditulis F nanti akan rancu nih. Masuk bab D, dis, F, fis. Meskipun pada praktiknya di instrumen E cres itu sama dengan F. Kalau nanti kita ketemu B cres, berarti sama dengan apa B cres? C. Sama ya? Jadi E cres sama dengan F, B cres sama dengan C. Sehingga E cres ke fis jaraknya berapa? Jaraknya setengah, karena E cres sama dengan F. Nah, sekarang kita hitung. Bener nggak ini cresnya ada 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah ini Bu, ini kan sama dengan ini. Bener nggak? Jadi nggak usah dihitung lagi, kan sama. Terakhir 7 cres, tentunya semuanya di cres ya, nggak mungkin ada yang nggak di cres, pasti di cres. Kita buktikan. Kalau do-nya apa nih? Semuanya harus cres. Apa? Cis ya. Do-nya cis. Kalau do-nya cis, semuanya harus di cres. Cis. Cis D, E, F, G, A, B, cis. Oke, kita hitung ya. Cis ke D jaraknya setengah. Oke, kita naikkan. Dis ke E jaraknya setengah juga. E-nya kita naikkan. Nah, ini jadi E cres nih. Jangan lupa dia itu sama dengan F. Ya, ini 1 ya. Nah, sekarang F ke F atau E cres ke F jaraknya berapa? Jaraknya 0. Jaraknya 0 dong, kan sama. Harusnya setengah kan? Maka F-nya kita naikkan menjadi fis. Sehingga jaraknya setengah. Jelas ya? Oke. Fis ke G jaraknya setengah. G-nya kita naikkan. Gis ke A jaraknya setengah juga, kita naikkan. Ais ke B jaraknya setengah. B-nya kita naikkan nih. B cres sama dengan apa? C. Ini jaraknya 1 ya. C ke cis jaraknya setengah. Nah, ternyata kalau kita menentukan do-nya itu cis, berarti do-nya di sini nih. Nah, semuanya di cres. Enggak ada yang enggak di cres. Tapi berarti semuanya yang hitam Bu ya? Enggak. Ingat, kita di sini ketemu E cres dan B cres. Yang itu berarti itu opsinya F dan C. Nah, jadi nanti F-nya tetap ini, opsinya kita ketemu F ini dan C. Gitu. Ya, jadi C-nya di sini, C terus do-nya. Karena jarak C ke do itu setengah. Ini. Jadi jaraknya tuh apa nih? Dekat gitu. Nah, ini sudah selesai nih. Apa jenis? Tangga nada mayor diatonis keluarga cres. Gampang ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan?
Gimana? Materinya? Oh, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya boleh dibagikan tak Mas Indi? Di foto aja kali ya? Nanti saya upload aja. Oh, Di foto aja kali ya? Di learning aja kan? Ini boleh boleh ngakses di learning nggak teman-teman? Boleh. Ngakses di learning aja. Jadi di situ kan ada tolong Mas Indi ya. Nanti di-share. Saya nggak punya grupnya yang kelas malam. Oh iya, nanti tak share aja apa ya? Atau ibu saya kirim. Oh iya. Oke, nanti dikirim ke saya, nanti saya share ke grup gitu ya Mas Indi. Oke, terima kasih. Teman-teman sudah gabung di WA grup? Belum? Oh ya, nanti segera bergabung ya. Biar enggak materinya. Ya? Ada. Sudah saya share ke BAA. Nanti coba konfirmasi ke BAA. Sudah ada. Ya? Nanti tanya ke BAA. Ada, sudah saya share. Meskipun saya mohon maaf, ini memang share-nya saya mepet-mepet kemarin sebelum baru apa nih? Kapan ya itu? Saya Minggu apa Senin ya? Ya, jadi nanti boleh bergabung. Itu ya. Terus nanti untuk teman-teman ngelatih. Oh ya, pemahaman yang barusan kita pelajari bareng-bareng tentang jarak ini tadi. Itu PR-nya saya minta teman-teman nanti bikin yang keluarga mall. Saya contohkan satu mall nanti yang 2 sampai 7 nanti teman-teman bikin. Iya, memang ya. Jadi kalau kita tuh yang di rumah bikin nanti semakin paham insya Allah. Soalnya kan, oh iya ternyata gini. Ya, saya contohkan yang mall. Nah, ini dia. Gini guys. Nge-zoom nggak Mas Indi? Udah? Aman Mas? Oke, saya contohkan yang satu mall. Nanti teman-teman yang di rumah juga ya boleh. Kalau yang di rumah, nanti kalau yang di sini dikirim mana aja? Apa yang era nih? Kertas saja. Jadi gini, ngeprint sebenarnya boleh sih, tapi kalau ngeprint nanti teman-teman nggak gini. Nggak ada nih, kesan ngitung gitu lah. Saya pengennya ada gitu. Kalau yang di rumah boleh nanti difoto, dijapri ke saya. Ya. Aku mau ulang. Mall ya. Loading tadi. Satu mall tuh bentuknya kayak B tapi lincip bawahnya ya. Itu mall. Jadi kayak ini crash. Satu mall itu do-nya sama dengan F. Nah, kita buktikan. Jangan-jangan bukan F. Kita buktikan ya, F, kemudian G, A, B, C, D, E, F. Nanti minggu depan sekaligus saya berikan trik menghafal. Jadi kan teman-teman sudah ngitung kan buat tugas, nanti saya berikan trik menghafal. Nanti harapan saya, oh ternyata sesederhana itu. Kalau dihafalkan nggak akan serumit ini. Ini ya ya hitungnya masih rumit karena ngitung satu-satu. Oke, kita hitung jaraknya. F ke G jaraknya 1, GKA jaraknya 1, A ke B? A ke B? Ayo, A ke B. Oh, jawabannya 1 ya? A ke B jaraknya 1. Harusnya setengah. Gimana solusinya? Solusinya gimana biar setengah? Kalau dinaikkan, dia akan tambah jauh jaraknya. Harusnya Dewan diturunkan setengah, mundur. Jadi kan di sini nih, A ke B jaraknya 1, harusnya kan setengah ya, dia mundur ke sini. Sama AIS, tapi karena dia keluarga mall, jadi diturunkan setengah. Kalau AIS kan dia akan ngubah huruf. Jadi B-nya kita turunkan menjadi bemol atau besti. Jadi bes. Ya. Nah, sehingga jarak A ke bes setengah. Oke, kita lanjut. Tes ke C jaraknya 1. Kalau B ke C? B ke C setengah. Gampang ya. C ke D jaraknya 1, D ke E 1, E ke F
EKS setengah. Ternyata kalau kita menentukan do-nya itu F, ada satu nada yang di moll, yaitu B menjadi bass. Terus ini bacanya bass ya, bukan B bass. Biasanya bacanya B bass ya, umumnya loh, ini apa B bass, bukan B bass. Ini bass, B yang di moll atau diturunkan setengah, dibaca bass. Karena kan tadi kalau crash imbuhannya kan IS ya, cis, kalau C crash itu dibaca cis. Nah ini kalau B moll, kalau moll imbuhannya ES. Jadi kalau B moll dibaca bass. Oke, wes silakan dilanjut nanti untuk 2 mol sampai 7 mol. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau dan yang wes setengah songo nih. Oh iya, minggu depan mulainya 6:30 aja, jam 7 aja. Hah? Jam 7 ya, jam 7 pas gitu. Tapi biasanya jam 9. Iya. Setengah 7 aja. Oke. Ya wis. Ya? Jam 6. Sampai sini. Ya, usul jam 6. Oh, jam 6. Janganlah kok jam 6. Buru-buru nanti. Sebenarnya saya tuh di sini ngajar sampai sore, cuman kan karena jaraknya rada jauh ya, 5:30 sama 6:30 kan rada ado. Saya pulang dulu. Pulang deh perlu pulang kok rene meneh gitu. Mudah-mudahan nggak hujan, mudah-mudahan ya. Nah itu. Kadang-kadang moro-moro surprise itu hujan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Pengumpulan tugas, misalnya kendala masuk mungkin bisa gimana? Japri bisa, difoto aja dikirim ke nomor saya. Ya. Oke. Rencananya nggak masuk minggu depan? Kalau, oh iya. Oke ya, Bukan gimana tapi WhatsApp ya? Iya, di WhatsApp. Sama-sama. Ada lagi? Saya harap gini ya, karena waktu kita mepet banget, dan ini kan ya, sebagian teman-teman di sini kan masih asing ya dengan dengan musik lah. Saya pengennya teman-teman ya sehat terus nggak berhalangan, jadi bisa datang terus gitu. Jadi nanti nggak ada kendala gitu waktu bikin tugasnya. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Oh, presentasinya belum. Presentasi dulu ya. Sekarang nggak pakai ini manual, pakai langsung ini.